Halo guys, ketemu lagi. Kenalin yang ini namanya Oppo F7. Smartphone berponi ala Oppo ini gue beli dengan harga 3,8 juta. Dan di video kali ini gue pengen sedikit share pengalaman setelah beberapa hari menggunakan HP yang rasanya punya kamera selfie terbesar nih. Oke, sebelum lebih lanjut, like dulu videonya guys, biar makin sip. Salah satu yang paling mencuri perhatian HP ini yaitu layarnya. Punya ukuran layar 6,23 inch beresolusi Full HD Plus yang untuk ukuran HP sebenarnya udah lebar banget sih ya. Tapi karena HP ini mengusung layar super full screen dan berasio 19:9, rasanya bila dibandingin dengan HP berukuran 6 inch lainnya seperti Zenfone Max Pro M1 ataupun Redmi Note 5 masih lebih ramping sih HP ini. Meski pada penggunaannya gue harus gunain dua tangan. Oh ya, F7 ini beresolusi Full HD Plus dan kalau dipandang layarnya enak aja gitu karena emang udah ciri khasnya Oppo sih, punya warna itu yang full color gitu. Tambah lagi layarnya udah menggunakan LTPS LCD. Pada bagian poni ataupun notch-nya ada sensor cahaya, kamera, dan juga earpiece. Lalu di sisi kanannya biasa ya guys, ada notifikasi, jam ataupun kapasitas baterai. Sayangnya HP itu nggak ada LED notifikasi yang mungkin untuk beberapa orang lumayan penting. Kalau menurut gue pribadi sih, entah kenapa keberadaan poni ini tuh kadang suka ngeganggu gitu. Contohnya pada saat mau bikin instastory jadi suka kepotong, ataupun pada saat nonton dalam kondisi full screen juga kepotong, tapi it's okay sih. Untuk bodi belakangnya si Oppo F7 ini menggunakan bahan polikarbonat atau plastik yang dipoles sedemikian rupa, jadi layaknya seperti kaca ya guys. Entah kenapa bodi belakangnya tuh rasanya cakep aja gitu ya pas dipandang-pandang. Lalu di sisi tengahnya ada fingerprint scanner. Kalau menurut gue ini punya kecepatan yang oke dan punya akurasi yang juga mantep nih guys. Lalu pindah ke sisi kanannya terdapat SIM tray yang mampu menampung 2 SIM sekaligus plus micro SD nih guys. Jadi dia tuh nggak hybrid ya. Secara overall untuk body gue suka, meski F7 ini tuh rasanya kayak bukan desain Oppo yang udah-udah gitu ya. Jadi nggak cewek banget gitu. Jadi Oppo F7 ini memiliki CPU MediaTek Helio P60, GPU Mali G72, RAM-nya 4GB dan internal memorinya 64GB, dan layar itu IPS 6,23 inch dengan resolusi 1080 pixel, kamera belakangnya 16 megapiksel, kamera depannya 25 megapiksel, dan baterainya itu 3400 mAh. Dan untuk OS-nya itu Android Oreo 8.1 nih guys. Salah satu yang diunggulin yaitu hadirnya fitur Face Unlock. Dan untuk responnya sendiri lumayan cepat dan juga akurat. Untuk di posisi cahaya yang redup pun masih bisa berfungsi ya untuk face unlock-nya. Oh ya, by the way, dalam kondisi mata tertutup juga masih bisa kebuka nih guys handphonenya. Jadi bebe ya, ada yang iseng ngebuka HP kalian pada saat kalian tertidur nih guys. Untuk tampilan UI-nya masih sama seperti seri Oppo sebelumnya tanpa adanya apps drawer. Kalau kalian bosan dengan tampilannya, kalian bisa download langsung untuk tema lainnya nih guys. Dan untuk OS sendiri sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu 8.1 Oreo yang berbasis UI Color OS. Nah, hal yang menarik perhatian lainnya yaitu penggunaan chipsetnya nih guys. Walaupun Oppo tetap setia dengan chipset dari MediaTek, tapi sekarang menggunakan chipset kelas menengah terbaru dari MediaTek yaitu Helio P60. Yang infonya dari MediaTek itu chipset ini memiliki kecerdasan buatan yang lebih baik dan smart imaging yang mendukung kamera sampai resolusi 30 megapiksel nih guys. Dan ternyata setelah gue cek skor Antutunya sendiri yaitu 138.000 nih guys. Lumayan gede bila dibandingin dengan Zenfone Max Pro M1 dengan Snapdragon 636 yang hanya menghasilkan skor 110.000 aja nih guys. Dengan skor segini seharusnya punya performa yang cukup baik. Dan kemarin juga sempat ngejajal main PUBG dan masih terbilang lancar sih guys dengan settingan grafis HD. Jadi kalau gue boleh bilang sih handphone ini tuh nggak hanya mengunggulkan selfie-nya, tapi melainkan juga performanya untuk gaming masih terbilang mantap. Beralih ke sektor kamera yang sudah pasti menarik perhatian yaitu kamera selfie-nya yang punya resolusi sebesar 20 megapiksel. Untuk sekarang mungkin Oppo ini yang punya kamera selfie dengan megapiksel tertinggi nih guys ya. Dan untuk fitur kameranya si Oppo F7 ini pastinya punya fitur AI yang bisa membuat foto selfie yang jadi lebih baik nih guys. Jadi hasilnya nggak gitu lebay. Ada juga fitur bokeh dan juga mode stiker, tapi untuk template sendiri kurang banyak sih kalau menurut gue. Dan berikut beberapa hasil jepret daripada Oppo F7 nih guys. Entah kenapa mendingan pakai AI langsung deh, karena pas nyobain level beauty lebih dari 4 tuh rasanya rada lebay. Tapi itu sih selera sih, balik lagi ke kalian mau secantik semulus apa sih gitu kan settingannya.
Untuk hasil kamera belakang dengan setting auto, menurut gue sih kalau di kondisi outdoor itu terbilang oke, dan dynamic range-nya cukup baik. Diajak foto di bawah sinar matahari pun bisa menyesuaikan dengan sendirinya nih guys. Malahan kalau gue bilang kamera belakang itu cukup bikin gue kagum nih guys. Oke, segitu aja sharing pengalaman untuk Oppo F7 dari gue. Dengan bandrol harga resmi 4,2 jutaan atau kalian bisa dapetin dengan harga 3,8 juta di toko online, rasanya sih handphone ini cukup mumpuni ya. Dengan fitur dan performa yang ditawarkan, jadi cukup oke sih menurut gue ya. Dan ditambah lagi dengan desain kekinian yang mirip HP belasan juta itu gitu, rasanya cukup menjual sih untuk handphone ini ya. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa like videonya, terus kalian juga bisa subscribe channelnya untuk tahu updatean handphone apa lagi sih yang akan kita ulik gitu kan ya. Sip, sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.